Baik, kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu metode yang kedua, asymmetric multiprocessing, di mana nilai slave lebih kecil daripada master. Nah, contohnya seperti ini. Job 1 itu kan nilainya adalah 7. Job 2 itu kan nilainya sebagai slave, maka slave itu harusnya nilainya sama dengan master. Nah, ada ketentuan atau ada kasus di mana job 1 7 nilai sebagai master, ternyata untuk nilai slave-nya job 2 itu lebih kecil. Nah, seharusnya kan master itu nilainya harus sama dengan nilai slave. Nah, kalau kasusnya seperti ini, coba kita selesaikan. Jadi Job 1 itu kan nilainya adalah 7, maka 7 ditambah 0 nilainya adalah 7. Dia adalah nilai master yang baru. Kemudian kita masukkan job 2 di bawah. Job 2 itu nilainya adalah 4. Nah, kita masukkan sesuai nilainya saja. Jadi job 2 nilainya 4, 4 ditambah 0 hasilnya adalah 4. Nah, seharusnya baris yang di atas sama yang di bawah itu kan nilainya harus sama. Begitupun halnya di sini job 1 nilainya 7, kemudian job 2 itu nilainya 4. Karena dia adalah sebagai slave, maka kita harus mencukupi supaya nilai slave yang ini harus sama dengan nilai master yang 7. Maka karena di sini cuma 4, untuk mencukupi supaya 7, maka dia harus pinjam ke job di bawahnya itu sebanyak 3, supaya nilainya 4 ditambah 3 yang dia pinjam di sini itu nilainya sama dengan master. Maka dibuatlah seperti ini. Ini kita buat seperti ini, jadi nilainya 3 yang dipinjam. Oke, jadi 4 di sini supaya dia cukup nilainya 7, maka 4 di sini dia harus pinjam 3 ke job 3. Maka kita tulis di sini. Karena job 3-nya dipinjam, nilainya 3, maka kita ambil job 3 nilai 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Nah, terus kita gambarkan seperti ini. Kita gabung, kemudian 7-nya kita letakkan di sini. Nah, ini artinya job 1 itu kan nilainya adalah 7. Job 1 baru terpenuhi ketika job 2 yang nilainya 4 dia harus pinjam ke job 3 yang nilainya 3. Maka job 1 ini terpenuhi ketika nilai job 2 dan job 3 dijumlahkan. Sehingga dapatlah 7. Nilai atas sama bawah itu harus sama. Kemudian lanjut, job 3 ini kan tadi masih ada sisa 8. Karena masih ada sisa 8, job 3 tadi kan nilainya adalah 8, kemudian dipinjam 3, berarti masih sisa 5. Nah, sisa yang 5 itu baru kemudian dibagi 2. Nah, seperti ini. 5 itu kan kalau dibagi 2 hasilnya adalah 2,5. Maka 2,5 ditambah waktu sebelumnya 7. Hasilnya adalah 9,5. Oke, kita lanjut. Kemudian masuk, karena job 3 sudah selesai, berarti sekarang kita ke job 4. Job 4 itu ngisi CPU 1. Jadi di sini adalah job 4, nilainya adalah 5. Kita masukkan sini nilainya 5. 5 ditambah waktu sebelumnya 9,5, hasilnya adalah 5 ditambah 9,5, hasilnya adalah 14,5. Nah, 14,5. Lanjut ke job 5. Untuk slave-nya, job 5 ini kan nilainya adalah 2. Karena dia harus sama dengan nilai master, maka 2 ini harus pinjam ke job 6. Dia harus pinjam 3 supaya nilainya cukup sama dengan nilai master. Nah, jadi job 5-nya kan kurang. Jadi masukin dulu nilainya sesuai nilai 2. Jadi sama dengan 2 sesuai nilai job 5 ya. 2 ditambah waktu sebelumnya hasilnya kan adalah 11,5. Nah, nilainya kan nggak sama. Berarti dia harus pinjam 2 tadi, karena kurang 3, maka dia harus pinjam 3 ke job 6. Maka kita buat di sini job 6. Kita ambil nilai 3 tadi. Hasilnya adalah 3 ditambah waktu sebelumnya 11,5. Nah, ini nilainya sama, ini kita geser. Kemudian ini kita gabungkan. Nah, jadi job 4 ini baru selesai ketika job 5 dan job 6 ini nilainya digabungkan. Nah, dari job 6 tadi yang sudah kita ambil 3, berarti kan masih ada sisa 4. Karena tadi kita sudah pinjam 3. Nah, sisanya yang 4, kemudian kita bagi 2.
Nah, bagi 2 hasilnya adalah 4 dibagi 2 kan nilainya adalah 2, maka 2 ditambah waktu sebelumnya hasilnya adalah 16,5. Begitupun untuk yang bawah. Lanjut, sekarang job 7. Nah, job 7 nilainya adalah 3, maka kita masukkan nilainya 3 ditambah waktu sebelumnya 16,5. Nah, job 8 ini akan lebih besar. Kalau dia lebih besar kan berarti caranya sama dengan asimetrik yang sebelumnya. Jadi masukkan job 8, nilainya adalah 6, maka hanya boleh maksimal dia ambil 3 karena nilai slave tidak boleh lebih besar daripada master. Maka dia ambil 3 dulu. Hasilnya adalah 3 ditambah waktu sebelumnya hasilnya adalah 19,5. Nah, ini tadi karena ambil 3 sesuai nilai master, maka sisa 3. Sisanya kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 1,5. Jadi 3 dibagi 2, 1,5, kemudian ditambah waktu sebelumnya, hasilnya adalah 21. Begitupun untuk yang bawah. Nah, jadi cara penyelesaiannya seperti itu ya. Ini adalah nilai master yang baru. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut untuk nilai waiting time-nya. Waiting time-nya sama, di sini job 1-nya 0, kemudian job 2-nya 0. Setelah itu job 3, karena job 3-nya ada 3, maka kita ambil nilai yang pertama, yaitu 4. Kemudian job 4-nya 9,5, job 5-nya 9,5, job 6 11,5, kemudian job 7-nya 16,5, dan terakhir job 8 adalah 16,5. Setelah itu kita masukkan nilainya. Jadi 0 ditambah 0, kemudian ditambah 4, 9,5, terus ditambah 9,5, kemudian 11,5, 16,5, dan yang terakhir adalah 16,5. Kemudian kita bagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena jobnya ada 8. Oke, setelah itu ini kita hitung dulu. Nah, kita hitung dulu nilainya. Hasilnya adalah 67,5. Jadi 67,5 kemudian dibagi 8. Hasilnya adalah 8,43. Karena 3-nya ketemu sama 7 di atas 5, maka dibulatkan jadi 4, jadi dibulatkan 8,44 milisecond. Nah, itu untuk yang kasus dimana nilai slave-nya lebih kecil daripada master. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via grup WA saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.